Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain amin radhiyallahu ankum. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسوخ وشراح الجسد وطوبة النسوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد، واهدي قلوبنا ونور بصرنا وصاحب بداننا وسد لساننا حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أي بكل اسم من أسماء الذات الأعلى الموصوف بكمال الأفعال. Berkata Tuan Pengarang, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakni bikulli ismin min asma'iz zatil a'la, yaitu maknanya dengan segala nama daripada nama-nama zat yang maha tinggi, al-mausufi yang disifatkan bikamalil af'al dengan kesempurnaan perbuatan-perbuatannya. Jadi pengarang memulai karangannya dengan menyebut asma Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum dibuat ini karangan disebut dulu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis kan, kullu amrin tibarin lam yubda bismillah bihi bismillah wa huwa abtar wa agta wa anzam. Karena kalau perbuatan atau perkara yang baik, yang penting, yang manfaat, kalau tidak dimulai dengan bismillah, jadi hilang keberkahannya. Ya, apa aja kita minum ya bismillah, baca kitab bismillah, pakai baju bismillah dan sebagainya. Segala puji bagi Allah dengan setiap nama daripada nama-nama zat yang maha tinggi yang disifatkan dengan kesempurnaan perbuatan. Karena perbuatan Allah sempurna, ya, enggak ada yang kurang. Atau maksudnya biiradati zalika u'allifu, dengan maksud itu aku karang. Jadi maksud pengarang, saya ngarang nih dengan menghendaki itu, dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Mutabarrikan au musta'inan, karena mengambil berkah dan meminta pertolongan Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, kita mulai dengan bismillah, artinya kita ngambil tabarruk. Ya. Berarti kita ngambil berkah dan minta pertolongan Allah atas perbuatan yang kita lakukan. Dan minum bismillahirrahmanirrahim artinya mengambil berkah. Semoga dengan bismillah itu minuman itu jadi baik, jadi berkah, jadi obat. Kalaupun ada racun, ada penyakit, itu minuman bisa aja jadi tawar gitu. Ya. Ya. Makan begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim mutabarrikan atau musta'inan. Kita kerja, mulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim, jadi mudah kerjaan kita karena ngarepin pertolongan Allah Subhanahu dengan mengambil berkah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fassarahu bizanika Syekhuna Ahmadu Ad-Dimyati bi hasyiyatihi ala usulil fiqh. Ini penafsiran
yang dilakukan oleh guru kita Ahmad Ad-Dimyati di dalam hasyiahnya atas usul fikih. Jadi Syekh Dimyati begitu mengatakan bahwa seorang yang mengarang kitab dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya dia berkehendak mengambil tabarruk atau minta pertolongan Allah di dalam mengarang. Ibtada'al musannifu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil azizi ibtida'ihi biha. Pengarang memulai tulisannya dengan menyebut basmalah karena mengikuti Alkitab Al-Aziz, yakni Al-Quran, ya. Jadi pengarang menulis ini karangan dengan memulai dengan Bismillah karena ngikutin Al-Quran. Fi ibda'ihi biha, di dalam memulainya itu kalamullah itu dengan Bismillah. Ay fil lauhil mahfuz, yakni ketika di lauhil mahfuz, ya. Jadi fil lauhil mahfuz itu sebelum kalamullah bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, ya. Au ba'da jam'ihi, atau juga setelah dihimpun dikodifikasikan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Utsman, maka ada bismillahnya sebelum kita baca Al-Fatihah, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Ya, silakan dilihat kitab yang sudah dijamak, yang sudah dikodifikasi, yang sudah dijadiin Quran. Itu kan awalnya kan kitab Quran itu di pelepah korma, di mana aja kan, kumpulin. Waktu dikumpulin ditentukanlah Fatihah dulu, baru Baqarah, baru ini segala macam, tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa tartibihi bil mushafi, atau setelah disusunnya di dalam mushaf sama tuh. Waktu dihimpun Quran kalamullah itu dengan Bismillah, begitu juga ketika ditertibin. Setiap Quran itu pasti ada Bismillah, ayat demi ayat, surah demi surah, kecuali Baro'ah, ya. Kalau Baro'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nggak ada Bismillah aja di bawahnya, nggak itunya di atas surahnya nggak ada kalimat Bismillah, langsung bara'atun minallahi, nggak ada Bismillah. Wa amma ma ruwiya anna awwala ma katabahu al-qalam ana tawwabu wa ana atubu ala man taba fa huwa fi syakil 'arsy. Adapun apa yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya yang pertama kali ditulis oleh qalam, ya, yang berbunyi ana tawwab wa ana atubu ala man taba. Saya, kata Allah nih, ana tawwab, saya penerima taubat. Wa ana atubu ala man taba, dan saya terima taubat orang yang mau taubat. Nah, itu fi sakil arasy, adanya di tiang arasy, bukan di lauhil mahfuz, ya. Kalau tadi kan menyatakan karena di lauhil mahfuz itu yang pertama tertulis sebelum kalam itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada hadis menyatakan yang pertama tercatat di kalam itu adalah ana tawwabu wa ana atubu liman taba, itu ada di tiang aras. Itu jawabannya. Ada di tiang aras, bukan di lauhil mahfuz. Jadi tujuan mengarang memulai dengan Bismillah itu karena iktidaan, ya. Satu tuh, karena mengikuti apa? Mengikuti Al-Quran. Karena Quran di lauhil mahfuz, Bismillah dulu awalnya. Yang kedua, imtisalan
wa imtisalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pengarang menulis mengawali karangan dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti dan taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi alasannya tuh, yang pertama karena ngikutin Quran, kalau baca bismillah, menulis mengawali karangan dengan bismillah. Yang kedua katanya karena mengikuti ya, dan taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi, di dalam sabdanya inna awwala ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim fa iza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzilah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama kali ditulis oleh qalam adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila kamu menulis, kata Rasul, kitaban, sebuah tulisan atau kitab, faktubuha awwalahu, maka tulislah itu bismillah di awalnya. Ya, karena Rasulullah perintahkan kalau nulis apa aja maka mulai dengan bismillah. Mengirim surat bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran kita bismillahirrahmanirrahim. Asal yang kita kasih surat itu yang tahu memperlakukan, mentakzim kepada kalimat bismillah. Jangan yang kita kasih orang nggak ngerti, orang bodoh, dibaca lo cocok, pas sampai ya udah ada bismillahnya, terapi nulis surat bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon saya lagi perlu duit nih, utangin dong, itu wassalam walhamdulillah rabbil alamin. Misalnya gua kesel kali gua kesel ngirim surat mau minjem duit doang, buang pak sampah ya. Nah itu jangan sampai begitu. Kayak undangan, bikin undangan, bagian bismillahirrahmanirrahim ya. Enggak semua orang ngerti itu yang terima undangan. Iya. Ya. Surah At-Taubah kan enggak ada bismillahnya, jadi baru ada ilmuwan berpendapat karena asbabun nuzul turunnya ayat itu setelah perang Badar. Benar enggak, Ustaz? Iya. Di mana Rasulullah sedih waktu menerima ayat. Iya, cuman kalau tafsiran yang sering kita baca yang paling masyhur, karena di situ Allah berlepas diri, nggak lagi mau kasih pertolongan, ampunan buat orang-orang kafir, karena udah artinya apa sih? Memang sudah didakwah, diajak begini, masih tetap begitu ya. Makanya disebut At-Taubah itu barokah, pembebasan dari Allah dan Rasul. Maknanya udah lagi nggak mau peduli deh, nggak mau ampunin dosa orang-orang kafir. Karenanya nggak perlu kita berbelas kasih dengan menyebut bismillah. Bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi khusus tuh ayat di mana di dalamnya itu yang dikedepankan adalah perihal tentang bebasnya Allah, pembebasan Allah dari orang-orang kafir. Maknanya nggak mau tanggung jawab, nggak mau berbelas kasih lagi. Kita dianjurkan untuk tidak baca bismillah. Bisa juga memang kejadian itu memang setelah turunnya perang Badar. Ya. Tapi yang paling depan iya. Baroah gitu. Pas tangan mau. Yang masyhur begitu penafsiran. Wahia miftahu kulli kitabin unzilah. Dan bismillah itu, kalimat bismillah itu miftahu kulli kitabin unzilah, sebagai pembuka kunci setiap kitab yang diturunkan ya, dari mulai Suhuf sampai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu pembukanya bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat
riwayat di mana Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril ketika Mi'raj. Dilihatkan oleh malaikat Jibril itu ada satu kubah. Kubahnya besar. Kalau semua manusia ini, semua makhluk dari mulai zaman Nabi Adam sampai umat makhluk akhir zaman bertengger di atas kubah itu, kumpul di atas kubah itu bagaikan satu burung bertengger di atas gunung. Kecilnya kayak apa? Ya. Burung kalau bertengger di atas gunung, kita lihat dari bawah. Kecilnya kayak apa itu burung? Gunung gede, burung segini, bertengger di puncak. Kira-kira saking kecilnya kelihatan nggak? Nah itu kubah. Karena besarnya itu kubah, begitu besar itu kubah, semua manusia nih dari mulai zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman kumpul semuanya. Berapa miliar triliun ya? Berapa banyaknya tuh? Ya, kumpul di kubah itu, di atasnya itu bagaikan satu burung bertengger di atas gunung, menunjukkan besarnya itu kubah. Ya. Mesti kan harusnya penuh ya. Waktu ini kubahnya gede. Lalu Rasulullah SAW bertanya, itu di dalamnya ada apa? Bagaimana cara bukanya? Kata Jibril, bukanya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukanya itu kubah dengan Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, buka. Itu kubah. Itu kubah di dalamnya begitu indah. Setiap sisi ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan setiap sisinya itu mengeluarkan air. Ada air sungai itu, sungai madu, ada susu, ada khamr, arak, ada air jernih. Dan semuanya ngalir dari bolong-bolongnya Bismillah. Dari huruf bolong, huruf yang begini. Bismillah, mim ya. Di situ keluar. Misalnya sungai madu. Dari mimnya tuh. Terus Bismillahi, Allahnya kan gini ya. Ada hak marbutah, bolong, di situ keluar sungai arak deh, taruh deh. Kemudian Ar-Rahman, ada mimnya lagi bolong, di situ lagi keluar sungai lagi, susu. Yang terakhir Ar-Rahim, mimnya lagi bolong. Dan Jibril mengatakan siapa yang baca Bismillah ya Muhammad, dia akan berhak mendapatkan itu minuman dari 4 sungai tadi, yang rasanya manis, ya, susu, jernih, segar, lebih segar daripada air tawar manapun, dan arak, ya, khamr, bukan khamr gitu, bukan khamr sih. Walamma nuzila ala Jibril biha a'adaha salasan. Tatkala Bismillah ini diturunkan, ya. Walamma nuzila ala Jibril. Diturunkan atas itu oleh oh, terus dari yang enak. Oh ya, walamma nazala alayya Jibril biha, gitu. Tatkala turun kepadaku malaikat Jibril membawa Bismillah, ya betul. A'adaha salasan. Jibril ulang-ulang Bismillah sampai 3 kali. Jadi malaikat Jibril bawa tu Bismillah kepada Rasulullah SAW sampai 3 kali ulangi, sampai 3. Wagala, lalu Jibril berkata, iya laka wali ummatika.
Ini bismillah buatmu dan buat umatmu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hiya laka wa li ummatika. Ini dia si kalimat bismillah ini buatmu dan buat umatmu, buat kita nih. Famurhum la yada'uha fi syai'in min umurihim. Suruh mereka, kata Jibril, perintahkan mereka supaya jangan tinggalin bismillah pada sesuatu daripada urusan mereka. Karena bismillah kan buat Nabi dan buat umat Nabi. Maka Rasulullah perintahkan Jibril katakan, perintahkan kepada umatmu jangan tinggalin bismillah dalam urusan apa saja, tapi yang baik-baik, jangan yang jelek, yang makruh, apalagi yang haram, jangan. Wa inni lam ada'ha tarfata 'ain munzu nuzilat ala abika Adam alaihissalam. Karena sungguhnya aku enggak pernah tinggalin, kata Jibril. Kata Jibril, aku enggak pernah tinggalin di bismillahirrahmanirrahim sekejap mata pun semenjak diturunkan kepada bapak moyangmu Adam alaihissalam. Jadi bismillah ini ternyata pernah juga diturunkan kepada Nabi Allah Adam. Jibril dengar tuh waktu itu, kan belum ada Rasulullah, baru nurnya saja. Nah Jibril waktu bismillah itu diturunkan kepada Nabi Adam, Jibril nggak pernah tinggalin tuh bismillah. Malaikat Jibril nggak pernah tinggalin kalimat bismillah, selalu dibaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita amalin cakep tuh, amalin saya tiap hari deh 100 misalnya, nggak kuat 100, 200, nggak kuat 200, 300, supaya nafsu gitu, malas kita jadi kalah ya. Jangan ikutin malas. Aduh malas 100 kuat kagak, 200 lawan tuh malas gitu. Wa kadzal malaikatu, begitu juga para malaikat selain Jibril. Selain Jibril juga enggak pernah tinggalin bismillahirrahmanirrahim. Betul. Wa fi riwayatin idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, apabila kamu nulis kitab, maka tulislah di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha, kalau kamu udah tulis, faqra'uha, baca. Tulisnya bismillahirrahmanirrahim, baca. Bismillah, jangan nulis doang. Tapi dianjurkan Rasulullah baca, karena jadi tabaruk. Kalau kita baca, jadi dapat pahala, jadi berkah. Karena yang namanya baca beda menulis gitu. Talapus, kayak talak itu kan talapus, talak itu talapus ya. Kayak bilang kalau nyerahin orang pakai nulisan gimana tuh, dibaca kan dia waktu nulisnya tuh, baca ya, kalau dibaca jatuh. Kalau nggak dibaca jatuh kan, Pak Ustaz ajarun. Hah? Jatuh ya? Oh, yang mana yang benar tadi? Orang dipaksa, melahirkan bininya, paksa, diteken. Di situ tulisannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Fulan bin Fulan, umur ini telah benar tanpa dipaksa menjatuhkan talak kepada istri saya yang bernama ini dengan talak 1. Itu yang bikin orang lain. Dia disuruh sampai, disuruh tanda tangan. Waktu tanda tangan dibaca kan tuh. Iya. Lu nggak curi, dua oyak deh. Ame keluarganya tuh gimana? Dia tanda tangannya dia nggak baca.
Udah. Nggak jadi tuh. Kagak. Karena dia kagak baca. Tapi kalau dibaca ya talapusin nih. Gua baca dulu ya. Nah, jadi tuh. Saya ya. Tapi kalau dia nggak baca, dia begini dulu nggak mati aja. Nggak, ini nggak berkemit nih. Langit nggak ya? Ya, karena talak itu adalah talapus. Kalau belum ditalapusin, tapi katanya kalau dia yang nulis sendiri, ini masalah yang ikhtilaf. Diketik sendiri SMS. Nah kan kalau diketik dia kosot. Kosot ya? Gue ceraiin lu, gitu kan? Diketik sendiri kan? Kirim, jatuh tuh, ikhtiat jatuh. Tapi kalau ke pengadilan ditanya lagi tuh, mana bukti SMS-nya? Gini. Di depan hakim itu, Haji Hilman datang nggak ya? Haji Hilman, hah? Yang gimana tuh? Hakim, ketok palu nggak tuh kalau yang pakai SMS ceraiin? Enggak ya, harus di muka hakim. Iya kalau gitu. Jadi harus didengar sama siapa itu, sama hakim. Betul kamu SMS ini. Kalau dia nggak ngakuin, udah rujuk aja lu pulang deh. Tapi emang bener saya SMS ini, saya mau dengar lagi, coba. Jadi hakim dengar tuh ucapan tuh talak suami kepada istrinya. Aku jatuhkan gitu kan, blok baru deh ketok palu deh. Oh, jangan palenya meja yang ketok. Ya. Kalau nikahnya jadi tetapnya. Apa itu? Pakai SMS jadi ya. Nikah. Enggak dong, kan nikah ada saksi, ada wali. Walinya SMS. Kalau cerai kan nggak perlu saksi katanya. Kalau cerai nggak usah saksi sebetulnya itu secara hukum cerai tanpa saksi. Makanya rujuk itu ikhtilaf, ada mengatakan perlu saksi, ada mengatakan tidak. Yang berpendapat tidak perlu saksi, sebagaimana sebagaimana talak nggak perlu saksi, maka rujuk juga nggak perlu saksi. Tapi secara hukum ini ya, secara hukum syariat di luar pengadilan, kalau pengadilan tetap harus ada saksi. Cerai saksi, rujuk, kan dia ada data otentik yang perlu tanda tangan. Dia cerai ada saksinya, tanda tangan, keluarlah namanya surat talak. Rujuk gitu juga, ada saksi juga. Tapi kalau secara hukum berduaan gini jatuh. Kan benturan antara hukum kita nih, hukum hukum pernikahan ya tahun berapa? 74 ya. 74 ya. Itu begitu permasalahan yang terjadi. Makanya UGB, nah itu kan jadi masalah di pengadilan. Ya Guntur Bumi yang waktu dia cerai sama bininya gitu. Allah alam. Tuh kalau hakim pengadilan dia paham banget tuh urusan gituan dia. Dia mesti paham itu kurang itu. Oh yang lain dia nggak pahamin boleh, yang itu wajib tuh karena ada hubungan talak, cerai, iddah, warisan gitu di situ. Kalau hukum wudu, sholat nggak ada yang ngadu tuh ke sono pengadilan. Sholat saya begini-gini, apa hukumnya Pak Hakim? Nggak. Yang ada itu warisan. Gitu. Kalau kiai mesti semuanya. Faqra'uha, baca supaya tabarruk. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, taqallagu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Wala syakka anna 'adatahu ta'ala, dan tidak diragukan lagi bahwasanya kebiasaan Allah Subhanahu wa taala ibtida'i kulli suratin,
di dalam memulai setiap surah di dalam Al-Quran al-ityanu bil basmalah, lalu mulai dengan bismillah. Siwa bara'atin, kecuali surah Bara'ah. Fanahnu ma'muruna bihi, kita diperintahkan, ya, diperintahkan tuh dengan memulai sesuatu dengan bismillah. Wa amalan bihadisi Abi Dawud wa ghairihi, dan karena mengamalkan hadis Abi Dawud dan lainnya selain Abi Dawud, kullu amrin jibalin lam yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtaru au agtaru au adzamu. Setiap sesuatu yang mempunyai akibat yang bagus, ya, bal al-syaraf maknanya itu, yang mulia, yang agung, la yubda'u bihi, yang tidak dimulai padanya dengan sebabnya bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu, perbuatan itu, urusan itu abtar, ya, wa agtar wa au azam, maka hilang keberkahan. Kalau dilihat, kalau di dalam tafsir yang bawah nanti itu abtar maknanya sumplung, buntung, dia punya ekor, ya, abtar kayak hewan yang buntung ekornya, putus. Hewan kalau putus ekornya kan jelek, ya. Kambing nggak ada ekornya jelek kelihatan. Begitulah perkara yang nggak disebut bismillah di awalnya, maka kayak hewan yang nggak punya buntut, jelek. Kalau agata yang buntung tangannya, agata. Lihat aja orang kalau buntung tangannya, nggak enak lihatnya, ya. Kalau azam yang jari-jarinya putus, azam. Atau orang yang punya penyakit kusta, ibaratnya begitu. Maknanya nggak berkah, nggak bagus tuh perbuatan tuh urusan. Wal balu asyarafu wal azamah, bal itu adalah asyaraf, sesuatu yang mulia, wal azamah, sesuatu yang agung. Awil hal, atau keadaan, wasya', urusan, alladzi yuhtamu bihi, yang dipentingkan dengan urusan itu secara syar'an. Wa ma'na al-ihtimamu bihi, dan makna ihtimamu bihi talabuhu au ibahatuhu, yaitu dituntut, urusan itu dituntut oleh syarak, au ibahatuhu, atau diperbolehkan oleh syarak. Kalau ada urusan yang mengandung syaraf wal azamah, itu dituntut kita baca bismillah, atau diperbolehkan kita baca bismillah, nggak haram. Kecuali urusan yang haram, urusan yang jelek, nggak boleh, nggak dituntut kita baca bismillah. Ya, nyapu bersihin jamban baca bismillah, jangan. Nyapu got, nyapu sampah, lagi nyolong baca bismillah, nggak boleh. Kalau motong gimana ya, Pak? Motong kambing bismillahirrahmanirrahim gitu. Nggak apa-apa. Katanya mesti bismillah aja, Ar-Rahmanirrahim. Karena dia bukan nyakitin yang dilihat, tapi menjalankan syariat memotong, ngambil tabaruk. Ya, kecuali mukul apa itu? Mukul kambing. Bismillahirrahmanirrahim, mukul, jangan. Tapi kan menyembelih itu memang diperintahkan. Ya. Makanya wa idza dzabhtum fahzinuz dzabhah, di antaranya itu dengan berbelas kasih. Bantingnya jangan kasar, dielus-elus palanya, pisaunya, goloknya diumpetin dulu. Enggak ngasahnya depan kambing. Oh, kambing dong, lihat tuh kiletan, ya, tuh golok. Bantingnya kasar, diinjak pakai dengkul, ditekan pakai dengkul. Ya, kambing aja nggak boleh dengkulin, apalagi orang, ya nggak bagus. Lemah lembut baru bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kemudian apa itu? Bi alla yakuna muharraman li dzatihi,
dengan bahwasanya urusan itu bukanlah yang haram bagi zatnya. Kalau memang haram di zatihi nggak boleh, ya. Khamar kan haram di zatihi, memang zatnya haram, nggak boleh. Wala makruhan, dan yang makruh juga nggak boleh baca bismillah li zatihi, bagi zatnya. Apa makanan yang makruh kita makan baca bismillah? Jangan. Oh, itu jengkol orang Arab tuh yang namain jengkol. Jengkol bagus, ya. Jadi itu kul dicampur sama itu jengkol, makanan enak. Kan kul makan kul, bakul, jengkol. Kita jadi jengkol. Jengkol. Hah? Asalnya nggak kenal dia. Orang Madura bawa ke sono, orang Saudi. Apaan? Jengkol. Makan ini makanan enak kata dia. Jadi dia jengkol. Apa terbalik? Makanya nggak nemu sono jengkol Saudi. Zain. Ada. Tuh ya, bukan tuh lawakan aja. Jengkul. Kan kita kalau ngomong kul makan, kul ya. Kul. Lakin la tutlabul basmalatu ala muhajiratil umur. Sama juga akan tapi tidak diperintahkan basmalah atas perkara-perkara yang hina. Kakan si zabalin, seperti nyapu sampah, jangan. Wala tutlabu lizikril mahdi. Dan juga nggak dituntut semata-mata zikir baca bismillah, kata tahlil, nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha. Enak. Benar gak? Langsung aja la ilaha illallah, la ilaha nggak dituntut baca bismillah, repot. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Nggak dituntut, ya. Tapi kalau mau silahkan, nggak dituntut berarti kalau dikerjain ya nggak apa-apa, ya. Cuman nggak pas. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, walhamdulillah, enak ya. Pas. Bang temannya ini. Wa qala Syekh wallahu a'lam. Lahirnya Imam Nawawi dah. Ada yang dapat kapan tuh? Lahir Imam Nawawi 1815 Masehi. 1815 Masehi. Terus wafatnya 1815 lahir Masehi. Kalau Hijriah nggak ada. Hijriahnya ada 1230 Hijriah lahirnya. Meninggalnya. Wafatnya Imam Nawawi 18. Di mana itu Banten Dia di Banten itunya apa lahirnya. Matinya di Mekah. Benar, kuburan di 18 di Maklah kuburannya. 1897 Masehi. Berarti umur 1815 meninggal 1897. Iya. Berarti meninggal. Ini kata-kata 72. Umur berapa? 70? 72. Hah? 72 tahun. 72 tahun. Jadi kalau matinya 1230, meninggalnya 1314 di Mekah. Jadi dia jatuhnya 48 tahun tuh antara Masehi sama Hijrah, lebih beda umurnya. beda. Di Hijriah 84 tahun, di Masehi 72 tahun. Umurnya. Pada umur Waktu dia meninggal 72 dan 8. bapaknya. Alhamdulillah tuh dapat. Ya. Syekh Nawawi. Ya. Yang pengarang kitab ini. Dia lahir tahun 1815 Masehi di Banten, ya. Banten. Tanara. Meninggalnya tahun 1897 Masehi. 1897 ya. Meninggal Di Mekah. Kuburnya di Maklah.
Yang saya bilang kemarin bahwa raja begitu hormat sama kuburan, karena waktu digali mau ditumpuk keluar harum. Akhirnya dilarang tuh ditumpuk. Karena termasuk ulama yang dihormati di sana. Sama dengan Syekh Yasin Al-Padani, itu dihormati tuh, ulama-ulama Mekah dihormati. Ya, Al-Padang, Syekh Yasin Nah dia tuh yang mengeluarkan fatwa Arafah itu melebar. Arafah. Waktu orang wukuf di Arafah kan, waktu Syekh Sono bilang sampai sini, dia mengatakan tidak. Arafah radiusnya sampai sekian. Itu Syekh Badani. Tapi dikeluarin dalil sama dia. Ahli hadis. Falak juga dipakai, langsung dihormati. Dari Padang, orang Padang menjadi syekh di sono. Sama Syekh Nawawi, lahir di Tanara, kemudian belajar di sana, ngajar. Kemari sempat ngajar sebentar, balik lagi. Ya, meninggal di sono, dihormati. Ya. Kalau kita baca riwayat sedikit dia tuh, bahwa kalau dia berjalan nggak pernah nengok ke atas. Jalannya begitu lembut. Kalau ada sayyid di depan dia nggak berani duluin. Syarif ya, kalau di sana terkenal syarif. Kalau di Mekah itu syarif tanda-tandanya banyak tuh. Ada yang mengatakan dia punya ini apa? Bukan jidat, apa itu rambut. Rambutnya tuh kayak orang poni. Syarif. Ada yang mengatakan dari sorbannya kelihatan. Dan dia ada robitohnya juga. Syarif itu ini termasuk syarif. Ya, dihormati. Kalau dia nggak melihat dari itu, ciumnya dia mencium tuh. Ini syarif, ini syarif masih Zulia. Boleh. Dan dia juga dikabarkan ternyata di Al-Hasani. Wallahu a'lam. Jadi ada darah Al-Hasani, bukan dari Al-Husain tapi dari Al-Hasani. Nah, dia nggak pakai tuh. Ini Muhammad bin Umar, ya, Al-Jawi, Nawawi Al-Jawi, terkenal dengan Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi lahirnya di Jawa sih. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah, qul ma'buduhu wa la nabiyyuna min qabli. عليها نحيا وعليها نموت بها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاه. حسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفنا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجعلنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.